لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang saya hormati, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga subuh ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid yang mulia ini, walaupun dalam suasana COVID-19. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang sholat berjamaah di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, belasan hari yang lalu kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Artinya kita kembali kepada fitrah, kembali pada suci, sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pada hari raya Idul Fitri kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa artinya? Sebab ada saya tanya, apa Pak arti minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir batin. Itu keliru itu. Minal aidin wal faizin ini adalah ucapan Nabi dan para sahabat pulang dari perang Badar. Umat Islam jumlahnya 303 orang menghadapi musuh sebanyak 1000 orang dengan alat yang canggih menurut ukuran pada waktu itu. Menurut logika umat Islam kalah, 300 musuh 1000. Tapi dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, perang yang besar dipimpin oleh Nabi Muhammad ternyata mendapat kemenangan yang gemilang. Nah, pulang dari perang Badar disambut oleh keluarga dari pejuang pada waktu itu di luar kota Madinah. Selamat datang para pejuang, selamat datang para pejuang. Dijawab oleh Nabi dan para sahabat, minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perang mendapat kemenangan. Inilah istilah Idul Fitri. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Sebab perang yang besar itu, kata Nabi, bukan perang yang besar, perang yang kecil, perang Badar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menghadapi perang yang besar. Kaget sahabat waktu itu. Sebab apa? Perang Badar itu mencurahkan tenaga para sahabat. Kenapa Nabi mengatakan perang yang kecil? Kata Nabi, perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, kita bulan puasa mengendalikan hawa nafsu, perang yang sangat besar. Keluar bulan Ramadan, kita berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perang mendapat kemenangan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, meraih kemenangan ini lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Umpamanya kita berlomba, tahun ini juara 1. Apakah tahun depan bisa juara 1? Wallahu a'lam. Yang paling berat adalah mempertahankan kemenangan. Kita sudah menang, kita sudah suci. Yang paling berat mempertahankan kesucian itu sampai Ramadan akan datang. Sebab kesucian itu bisa saja dikotori oleh dosa. Sudah Ramadan ini, ada dosa yang akibatkan oleh jasmani,
dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa perut, dan lain sebagainya. Ada dosa yang disebabkan oleh penyakit hati, penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit hati. Apa penyakit yang sangat berbahaya? Hasud, dendam, hasud, dendam, riya, serakah. Bisa rusak amal sholat kita, bisa rusak amal puasa kita, bisa rusak amal infak kita, bisa rusak amal-amal kita karena penyakit hati ini. Yang pertama yang sangat berbahaya, penyakit hasud dengki. Orang yang hasud dengki, dia sangat berbahaya. Dirinya berbahaya, keluarganya berbahaya, masyarakat akan berbahaya. Karena ada penyakit hasud dengki. Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasana fa innal hasana ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab awil usbah. Kata Nabi, hindarilah olehmu dari sifat hasud dengki. Karena hasud dengki itu akan memakan kebaikan, sama halnya api makan kayu bakar, makan rumput, habis kayu bakar, habis rumput dimakan oleh api. Artinya apa? Habis pahala puasa, habis pahala sholat, habis pahala ibadah yang lainnya karena ada hasud dengki. Dunia akhirat sangat berbahaya. Orang yang hasud dengki. Orang yang hasud dengki itu apa cirinya? SOS. Tahu dah SOS? Senang orang susah, susah orang senang. Itu penyakit hasud dengki. Uang dapat rezeki, terdemam-demam dia mikir. Ya? Senang orang susah, susah orang senang. Itu ciri-ciri sifat hasud dengki. Dan orang yang hasud dengki itu yang sangat berbahaya, bukan benci saja. Orang punya beli motor, bukan benci saja. Dia berusaha mak mano caranya motor itu hilang. Nah, itu hasud dengki. Bukan hanya benci, berusaha bagaimana supaya dihilang. Ada sejarah di zaman dahulu. Ada dua penasehat rajo. Dua Pak Bu penasehat rajo. Satu penasehat yang jujur, satu penasehat yang hasud dengki. Rajo, manalah kalau kita ada penasehat ini? Ada yang jujur, ada yang hasud dengki. Siapa yang kita dekati? Yang jujur. Nah, rajo ini dekat pada yang jujur. Kenapa? Jujur. Yang jujur ini sering memberikan nasihat. Namanya penasehat. Apa nasihat orang jujur? Pak Raja, sering-seringlah berbuat baik kepada semua orang. Orang yang jahat akan celaka dengan kejahatannya. Saya ulang lagi ya nasihatnya. Berbuat baiklah kepada semua orang. Orang yang jahat akan celaka dengan kejahatannya. Nah, oleh karena memberikan nasihat yang baik, setelah memberikan nasihat, raja ini senang kepada yang jujur ini. Oleh karena senang, dekat kepada yang jujur, timbul niat jahat yang hasud dengki. Dia tidak senang melihat penasehat ini dekat dengan raja, dan dia berusaha mak mana caranya raja itu benci. Nah, itu orang hasud dengki. Pada suatu hari Pak, Bu, penasehat yang hasud dengki ini ngomong dengan istrinya, hari ini kita ngundang penasehat yang satu itu, yang jujur, masak yang enak-enak dan banyak lalap bawang bombay, banyak lalap bawang.
Udah masak, diundang ya jujur. Makan siang diundang. Paginya dia ngadap Rajo yang hasut dengki ini. Pak Rajo kata, jahat niya penasihat bapak yang sikok. Kata Rajo ngapo? Dia ngomong dengan masyarakat, kalau berhadapan dengan bapak katanya tak tahan. Ngapo aja Rajo? Dia ngomong dengan masyarakat, bau mulut bapak tak enak. Nian kata Rajo, nian pak. Pagi dia ngomong. Jam 1 lebih kurang ngundang yang jujur tu makan. Kena nak piket, sip. Sudah makan, jaga dia. Ngadap Rajo. Begitu dia ngadap Rajo, dia nutup mulut. Rajo. Adonian dia tu ngomong dengan masyarakat. Kalau pernah hadapan dengan saya ni, bau mulut saya tak enak. Selama Rajo tu ngomong, dia nutup mulut. Yang jujur. Rajo bikin surat. Isi surat, yang bawa surat ini, tangkap, masukkan penjara. Sudah bikin surat, masuk amplop. Kata Rajo, bawa surat ini, berikan keamanan di luar. Yo, jujur, tak perlu dibacanya, tak perlu bukanya, orang jujur. Di tengah jalan, dicegat oleh yang hasut dengki. Apa dia surat? Surat apa? Tak tahu, ini perintah Rajo, antarkan keamanan. Awak baliklah, aku nak piket, biar aku ngantarnya. Begitu datang di keamanan, kata keamanan, tahu tak isi surat ini? Tak tahu. Isi surat ini yang bawa surat, tangkap, masukkan penjara. Apa salahku kata? Perintah Rajo tak boleh dibantah. Masuk penjara. Masuk. Masuk penjara. Besoknya yang jujur datang piket. Kaget Rajo. Sini kata Rajo. Ngapa? Surat kemarin kemana? Sudah diantar Pak. Siapa yang antar? Penasihat bapak yang sikok tu. Ngapa dia? Saya dicegat di jalan katanya. Biar yang antarnya. Oh kata Rajo. Duduk sini. Aku nak bertanya je Rajo. Ada ni anak beda kau ni ngomong. Dengan masyarakat kalau berhadapan dengan saya, bau mulut saya ni tak enak. Tak pernah kata. Kemarin begitu kau pikir datang nutup mulut. Saya tu bukan tak enak mulut bapak kata baunya. Tak enak kaget bapak tercium bau mulut saya. Kerana saya diajak makan bersama oleh penasihat bapak sikok tu banyak lalap bawang. Nah nanti saya takut bapak tercium mulut saya itu. Oh kata Rajo. Benar ni ya nasihat awak tu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Orang yang jahat akan celaka dengan kejahatannya. Inilah orang yang hasut dengki. Akhirnya dia juga yang celaka. Bukan mencelakakan ke orang, dia celaka. Orang yang selalu berbuat jahat akan celaka dengan kejahatan. Itulah orang yang hasut dengki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, bagaimana supaya kita tidak hasut dengki? Laksanakan 3M. Untuk memelihara kesucian kita, memelihara kemenangan kita sudah Ramadan, laksanakan 3M. Mudah ingat kan? Berapa M Pak? 3M. Bukan masukkan cuci tangan itu. Apa 3M? Yang pertama mujahadah. M yang pertama mujahadah.
M yang kedua muraqabah. M yang ketiga muhasabah. 4 ini insya Allah kesucian, 3 ini insya Allah kesucian kita terjaga, kemenangan kita terjaga. Yang pertama mujahadah, jihad. Cuma jihad jangan ditafsirkan perang. Ya, orang perang belum tentu jihad, jihad belum tentu perang. Pengertian jihad sungguh-sungguh. Saya ulang ya. Pengertian jihad sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh bekerja, semuanya karena Allah, itu jihad. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh beribadah. Contoh, sholat. Sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Kenapa? Ada yang sholat asal selesai, tidak sungguh-sungguh. Yang penting selesai. Sudah. Sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Nah, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat, insya Allah kita terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dalam beribadah, termasuk sungguh-sungguh sholat, kita akan mendapatkan hikmah daripada sholat. Sebab setiap perintah Allah, saya ulang lagi ya, setiap perintah Allah ada hikmah di baliknya. Apa saja perintah Allah? Sholat, insya Allah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat menenangkan jiwa. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar. Sholat yang benar itu cak mano. Nah, kita ini lah benar belum sholat. Sembahyang yang sah, sholat yang sah belum tentu dia benar. Kalau dia sudah benar, insya Allah khusyuk. Tidak akan khusyuk kalau sholatnya tidak benar. Lah pernah belum Pak sembahyang khusyuk? Bu, lah pernah belum sembahyang khusyuk? Pernah. Sebab pernah saya tanya pengajian ibu-ibu, lah pernah Bu sembahyang khusyuk? Diam. Saya narik dompet. Siapa yang sembahyang khusyuk saya beri 500.000. Angkat tangan. Ibu ya? Ya. Berapa kali Bu sembahyang khusyuk? Sekali Pak. Cak manolah waktu sembahyang itu? Waktu sembahyang Pak Zakaria, aku dah ingat apa-apa. Tidur je. Sembahyang dah ingat apa-apa, tidur. Sulit sembahyang khusyuk itu. Nah, untuk sembahyang khusyuk itu sembahyangnya yang benar. Nah, saya katakan tadi ada sholat yang sah tapi tidak benar. Nah, kalau sholatnya benar jelas sah. Mak mano supaya sembahyang gitu benar? 13 rukun sholat, sah sholat 13 rukun. 13 rukun itu dipilah-pilah menjadi 3 rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ini ajian wang bingin. Ini kan? Di surau-surau. Qauli, fi'li, qalbi. Pertama, supaya sembahyang kita sempurna, benar, qaulinya yang benar. Bacaan dulu yang benar, kaki yang lain, bacaan dulu yang benar. Dari Allahu Akbar, baca yang benar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Benar, insya Allah khusyuk. Makanya kita dengar penceramah mengatakan sholat itu adalah dialog antara hamba dengan Allah. Ada juga yang mengatakan sholat itu doa. Di mana dialog, di mana doa?
Di mana kita dialog? Waktu kapan kita dialog dengan Allah? Waktu kapan kita berdoa dengan Allah? Waktu salat. Ini kajian majelis taklim kan? Kajian majelis taklim. Kalau secara umum tidak dibuka itu. Tidak dibuka. Kena waktu. Dialog itu waktu kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita memuji Allah. Apa kata Allah? Dijawab oleh Allah, Hammadani abdi. Hambaku memuji aku. Kita muji lagi yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Apa jawab Allah? Itsna alayya abdi. Hambaku menyanjung aku. Kita muji lagi yang ketiga. Maliki yaumiddin. Yang punya hari pembalasan. Allah. Apa jawaban Allah? Yumajjidani abdi. Hambaku mengagungkan aku. 3. Kita ngucap lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Apa jawaban Allah? Hadza baini wa baini abdi wa li abdi masalah. Dijawab oleh Allah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baini abdi wa li abdi masalah. Ini untukku kata Allah, untuk hambaku, pintalah apa yang kamu minta. 4 kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang Kau murkai. Waladhdallin. Bukan orang-orang yang sesat. Amin. Perkenan kali Allah. Alifnya panjang, minnya panjang. Amin. Artinya apa? Amin. Perkenan kali Allah. 4 yang kita minta. Dialog. Alifnya panjang, minnya panjang. Amin. Atau amin. Apa dia? Perkenan kali Allah. Ini tak kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Amin mana? Banyak orang mau amin. Sebab bahasa Arab ni salah baca, salah arti. Kalau sebut amin, berkenan kali Allah. Amin, percaya. Amin, berimanlah kau. Amin, berkenan kali Allah. Jadi kalau berdoa tu amin tu panjang sedikit. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Tidak, amin. Amin. Panjang pula imam ni baca doa, amin. Akhirnya turun. Alang panjang, baca doa na. Mana kabul Tuhan? Bukan minta ngerutuk. Ulang lagi ya. Pertama bacaan kita tu yang benar. Kalau kita sudah benar, anak cucu kita masukkan ke pengajian. Selesai Pak lah wisuda. Wisuda TPA itu belum tamat Al-Quran, baru tamat metode Iqra 6 jilid, bukan Quran. Boleh tes yang wisuda itu, boleh tes. Suruh dia ngaji, mampu tak? Belum. Baru bisa nyambung huruf ayat-ayat, belum mampu baca Quran yang benar. Yalah, so dia baca Quran. Tak mampu. Mak mana supaya bacaannya benar? Datangkan guru ngaji nian. Umpamanya ke masjid ini dibayar. Bayar. Datangkan ahli nian Al-Quran. Nah baru belajar ngaji, bukan metode Iqra. Dengar lah yang TPA.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadilah baca macam itu. Mana cara melurusnya? Datangkan guru ngaji. Baru benar. Pak, Bu, Quran ini tidak bisa dibaca dengan benar kalau tidak belajar. Saya ulang lagi ya. Tidak bisa baca Quran yang benar kalau tidak belajar. Contoh. Saya baca. Di mana salahnya? Wala ana abidum ma abattum. Mana salahnya? Saya ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sekarang salah. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Mana Pak? Ana. Betul. Saya tanya, di mana Bapak tahu ana yang salah? Di mana? Kenapa Bapak mengatakan salah? Dari mana tahu? Iya, yang dari mana tahu? Belajar. Kenapa kita tulisannya panjang dibaca pendek? Diajari guru maconya mak itu artinya tidak bisa baca Qurannya benar kalau tidak belajar. Sepele. Contoh lagi, di mana-mana saya dengar mimpin tahlil salah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salah. Baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul. Yang salah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salah. Itu Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Buka Quran nanti di rumah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cara macamnya itu tulisannya nabiyyi. Kalau berhenti alan nabi. Ini tidak alan nabi. Salah. Buka Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 56. Quran itu jangan ditambah, jangan dikurang. Mungkin dia tuh maco kitab, tidak berguru, tidak bertanya. Maka saya katakan tadi, tidak bisa Quran itu baca benar kalau tidak belajar. Cuma ada ayat tulisannya panjang dibaca pendek, ada tulisan pendek dibaca panjang. Termasuk ana tadi, tulisannya panjang dibaca pendek. Nah ini ya, qauli dalam sembahyang. Apalagi jadi imam. Apalagi jadi imam. Dia harus iqra. Apa dah? Iqra diri. Aku ni wajar tak jadi imam. Kalau belum wajar, jangan jadi imam. Ada cerita di Palembang ni Pak. Di Palembang. Idul Fitri. Penuh lapangan. Yang imam ini ulama kiai. Ulama kiai manusia. Manusia ulama kiai itu. Manusia itu tidak lepas dari khilaf dan salah. Walaupun dia kiai, walaupun ulama, kadang-kadang ada khilaf, ada salah. Jadi imam dia ni. Oh, di lapangan. Allahu Akbar. Malu balik di haji dia. Allahu Akbar. Sudah 7 kali takbir. Pikir-pikir dia. Mau buat lagu apa?
Bawa lagu Madinah be. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Kata yang belakang. Bingung dia. Apa dia yang salah? Nak bertanya ke belakang batal. Diulanginya lagi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Kata yang belakang. Pacak nyala ada pacak menari belakang. Sekali salah, subhanallah. 2 kali salah, subhanallah. 10 kali salah, subhanallah. Mati imam. Pacak nyala ada pacak menari. Imam ni lupa macam Fatihah. Yang belakang ni pacak menari, pacak nyala, ada pacak menari. 3 kali. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Mekik kiai sebelah kiri. Tunjuk tahu Fatihah. La Fatihah, oi. Kata kiai sebelah kanan, kalau la bedah oi itu urung oi semayang. Urung, ngulang ke pangkal lagi. Makanya kalau nak di belakang imam, siap jadi imam. Mak mana kalau terjadi imam seperti itu? Sanggup tak ngaji? Kalau sanggup, jangan belakang imam. Sebetulnya dituntun. Kalau 2 kali masih tak ingat, kiai tadi betul Fatihah, tapi ditambahnya la Fatihah, oi. Kalau sebutnya Fatihah saja, mungkin betul. Nah yang belakang tadi, kalau lupa nian, tak sadar, dituntun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Otomatis imam ingat surah Fatihah. Maka saya kata tadi, ya. Qauli itu yang benar, bacaan yang benar. Lalu yang kedua,